Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan saya Dini Rosita Hidayati, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 27A Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, saya menyimpulkan bahwa seorang guru sebaiknya mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol seorang guru, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin positif, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi insan yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Berbeda dengan motivasi perilaku untuk menjadi insan yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Jika murid sudah memiliki motivasi tersebut, murid sudah memiliki motivasi internal dalam dirinya. Untuk mewujudkan motivasi internal tersebut, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, guru harus memahami bahwa setiap perilaku siswa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari di modul ini, antara lain bertahan hidup atau survival, merasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Selain itu, siswa juga memiliki dunia berkualitas dalam pikirannya, yaitu tempat khusus dalam pikiran mereka untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang terbaik dalam hidupnya, dan yang membuat mereka merasa bahagia serta terpenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk mewujudkan budaya positif, guru dan siswa harus bersama-sama menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Penyusunan keyakinan kelas atau sekolah ini dilakukan melalui tahap berikut ini. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Selanjutnya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Lalu, berdiskusi mengenai pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Yang terakhir, berdiskusi mengenai pendalaman keyakinan kelas, peran guru dan murid di kelas.
Dalam menyelesaikan permasalahan, guru sebaiknya menggunakan restitusi dengan mengambil posisi kontrol yang tepat dan melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Menurut Diane Goshen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berfokus pada murid dengan tulus dan tidak marah. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Dengan berperan sebagai manajer, guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang mari kita membuat koneksi antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya dan melaksanakan peran guru penggerak dalam kehidupannya untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, melalui pendekatan inquiry apresiatif, ditentukan prakarsa perubahan menggunakan kanvas atap. Kemudian, prakarsa perubahan tersebut dieksekusi dengan melaksanakan tahapan bagja, sehingga muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun penerapan pembelajaran di masa depan, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan, sehingga berpihak pada murid. Guru harus selalu mengembangkan dirinya agar memiliki nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya dan melaksanakan peran guru penggerak demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun semua kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, mari kita membuat refleksi dengan menjawab 8 pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda terhadap konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul ini, saya merasa senang karena saya memahami konsep-konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah kenyataan bahwa ternyata ada cara yang bisa mendisiplinkan anak dengan cara yang positif. Guru tidak perlu marah-marah. Dengan melibatkan siswa dalam menentukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, siswa akan menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Selain itu, saya tidak pernah menduga sebelumnya bahwa pemberian penghargaan ternyata memberikan dampak yang kurang baik untuk siswa. Awalnya, saya mempertanyakan teori Alfikon yang menyatakan bahwa ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid, di antaranya merusak hubungan, bersifat menghukum, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas murid. Saya setuju dengan 2 dampak pertama, tapi sampai sesi elaborasi pemahaman, saya masih kurang setuju dengan pernyataan bahwa penghargaan bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas murid.
Hingga akhirnya saat elaborasi pemahaman, saya tercerahkan bahwa ketika tidak diberikan penghargaan, murid tidak memiliki motivasi internal untuk mengasah ketepatan, kualitas, dan kreativitas dirinya. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif berubah dari memberikan motivasi eksternal, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan, menjadi menggugah motivasi internal siswa. Posisi kontrol juga berubah dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Cara berpikir saya juga berubah dari menganggap bahwa guru mengontrol murid menjadi guru membimbing murid untuk bertanggung jawab pada perilakunya serta mencari jalan keluar permasalahannya. Mindset saya juga berubah dari memberikan penghargaan kepada yang terbaik menjadi memberikan apresiasi kepada semua murid. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya pernah menerapkan budaya positif berupa pembentukan keyakinan kelas bersama murid saya menggunakan tahapan yang sudah saya pelajari pada modul ini. Saya sangat bahagia ketika siswa saya secara antusias berpendapat untuk menentukan nilai-nilai yang akan mereka yakini di kelas. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam pelaksanaannya, saya dan siswa sudah mampu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas dengan baik. Akan tetapi, saya belum melaksanakan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y dan eksplorasi peran guru dan murid bersama siswa. Siswa masih merasa kebingungan dalam menyusun tabel T dan Y. Kedepannya, saya akan memberikan contoh penyusunan tabel T dan Y terlebih dahulu sebelum meminta mereka melakukan pendalaman keyakinan kelas. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu, saya sering memakai posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau. Saya sering kesal, marah, dan capek ketika siswa melanggar atau tidak mau berubah meskipun sudah diingatkan. Tapi setelah itu saya merasa bersalah karena tidak bisa mengontrol emosi saya. Setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi kontrol sebagai manajer, di mana saya lebih tulus dan tenang dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa senang karena di posisi ini saya bisa membimbing siswa untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan apakah perbuatanmu sesuai dengan nilai kebajikan yang ada. Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Dikutip dari buku Bunga Rampai, Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak, Imam Setiawan dan kawan-kawan menyebutkan bahwa
ada dua hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, yaitu pendekatan restoratif dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik. Hal ini mencakup mendengarkan semua pihak yang telah terlibat, kemudian mengidentifikasi dampak, serta memberikan solusi untuk memulihkan hubungan pihak yang terlibat konflik. Yang kedua, pelatihan atau program untuk melakukan pengembangan keterampilan sosial. Contohnya seperti keterampilan empati, komunikasi, dan resolusi konflik. Sekian video kali ini, semoga selalu tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.